Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkrosi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum UAS jaringan komputer. Di sini untuk laporan seperti berikut. Untuk praktikumnya, sebelum kita masuk ke dalam codingan, kita harus mendownload CentOS-nya terlebih dahulu ke dalam VM. Setelah mendownloadnya, kita masukkan codingannya sebagai berikut. Yang nomor 1, mengatur default policy untuk chain input, output, dan forward pada if tables, double filter menjadi drop, dan mengizinkan akses atau traffic ke loopback interface. Yang pertama, mengatur default policy untuk chain input, output, dan forward pada if tables, filter menjadi drop. Kita tuliskan if table. Untuk besar kecilnya kita harus sama, tidak boleh berbeda, karena kalau berbeda akan terjadi error. Setelah kita masukkan input drop, kita masukkan output drop. Setelah output drop, kita forward drop. Kemudian kita enter. Kemudian untuk yang B, kita verifikasi menggunakan perintah service if tables status. Ini berfungsi untuk memverifikasinya. Setelah kita tulis service if table status, kita enter. Lalu akan muncul hasil seperti berikut. Kemudian kita masukkan if tables main A input main I LO main J accept. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan untuk outputnya if table main A output main O LO main J accept. Kemudian kita enter. Itu berfungsi untuk mengizinkan akses atau traffic ke loopback interface. Selanjutnya kita harus memverifikasi untuk perintah di atas menggunakan service if tables status. Kemudian kita enter. Di sini komennya error. Kenapa error? Karena di sini saya menuliskannya kurang huruf S pada statusnya. Jadi kita tulis lagi if tables service if tables status. Kemudian kita enter. Itu sudah berhasil. Kemudian kita gunakan ping localhost untuk mengecek apakah perintah data sudah berjalan atau tidak. Ping localhost, enter. Terlihat di sini untuk pingnya atau sudah berjalan dan sukses. Untuk memberhentikannya kita tekan Ctrl plus C secara barengan. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu mengizinkan komunikasi ping dari jaringan manapun ke router Linux CentOS dan dari router Linux CentOS ke jaringan manapun.
Yang A, mengizinkan komunikasi ping dari jaringan manapun ke router Linux CentOS dan dari router Linux CentOS ke jaringan manapun. Kita masukkan untuk codingannya. If table min A input min P ICMP min C accept, kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan if table min A output min P ICMP min C accept, kemudian kita enter. Selanjutnya kita harus memverifikasi perintah di atas dengan service if table status, kemudian kita enter. Setelah memverifikasinya, kita harus memverifikasi koneksi dari router Linux CentOS ke klien Windows 7 menggunakan perintah ping. Seperti berikut, kita tuliskan ping, kemudian untuk IP address-nya kita tuliskan 192.168.170.2, kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat kedap-kedip pada gambar berikut adapter 1. Di sini tertuliskan kabelnya connect, berarti untuk yang ping 192.168.170.2 ini sudah sukses. Kemudian kita verifikasi koneksi dari klien Windows 7 ke router Linux CentOS menggunakan perintah sebagai berikut. Ping 192.168.170.1, kemudian kita enter. Di sini kita lihat, di sini juga tertuliskan kabelnya sudah connect, jadi ini sudah terkoneksi. Kita Ctrl C. Jadi sudah terkoneksi untuk ping dengan IP address 192.168.170.2 dan juga dengan IP address yang belakangnya 1. Untuk yang nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mas Ardian Majid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Mas Roji. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3 sampai seterusnya, yang dimana mengizinkan ping dari network server farm dimana 192.168.169.0/24 ke jaringan manapun baik network A maupun internet. Namun sebaliknya, jika inisialisasi ping berasal baik dari network A dan internet ke network server farm, maka ditolak atau tidak diizinkan. Oke. Lanjut kita ke yang A. Yang A mengizinkan komunikasi ping dari network server farm ke network A, namun sebaliknya jika inisialisasi ping berasal baik dari network ke network server farm, maka ditolak atau tidak diizinkan. Oke, langsung ke praktek kodenya saja. IP tables min shift A pasti ketlog forward min S spasi 19.68 168.169.0/24 spasi min D 0.0.0
titik 0 4 kali slash 0 min p icmp icmp bener icmp si slash icmp slash type echo slash request spasi min j accept oke salah accept. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil, linknya berhasil. Lalu lanjut lagi, kita langsung aja ambil dari atas, disamakan min a forward min s ini terus dari awal aja, gak banyak. Forward min s 0.0 slash 0, terus lalu min d 198.169.0 slash 24 min p p nya itu huruf kecil, terus matikan capslocknya, min p icmp min icmp type spasi echo min reply min j accept. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada yang salah di ini ya. IP tables can use min. Ada kesalahan di IP tables forward min s. Oke, berarti ini hanya kecil, tadi salah di bagian A nya, H kecil. Oke, udah. Oke, lalu setelah itu kita bisa langsung verifikasi menggunakan perintah service IP table status. Service IP table status IP tables status. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan nanti berhasil. Lalu kita bisa langsung ping aja, ping 192.168.170.2. Oke, hasilnya bad data. Oke, udah nyala dan berhasil kelap-kelip. Oke, kita langsung kontrol C aja untuk menghentikannya. Lalu lanjut ke yang D, mengizinkan komunikasi ping dari network server farm 192.168.169.0/24 ke internet 203.204.0/30
Namun sebaiknya jika inisialisasi ping berasal baik dari network A dan internet network server A, maka ditolak atau tidak diizinkan. Langsung ke contoh codingan saja, IP tables min t nat min shift a post routing slash s 192 titik 168 titik 170 benar titik 0/24 titik 0/24 lalu min o eth2 eth2 min j snat terus kalian bagian to search 2.2.0.2.0.2 titik 2.0.3 titik 2.0.4 titik 2. Oke, berhasil. Lalu kita bisa langsung verifikasi menggunakan perintah service IP tables. Oke, status. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil. Lalu kita langsung bisa ping langsung untuk verifikasi koneksi dari server farm ke server internet menggunakan perintah ping 202.203.204.1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hasilnya udah berhasil. Di sini udah kedap-kedip bagian komputernya. Udah connected. Kita langsung kontrol C aja. Oke, berarti berhasil. Lalu lanjut ke nomor 4. Bentar, kita baca soalnya dulu nomor 4. Nomor 4. Nah, jadi nomor 4 mengizinkan akses telnet dari network A 192.168.170.0/24 ke server telnet, yang dimana server telnet sendiri 192.168.169.58 yang terdapat dimana pada network farm nilainya 5. Oke, langsung aja kita langsung ke eksekusi kodenya saja. Jadi yang A untuk mengizinkan akses internet bagi seluruh host di network A, lalu 192.168.170.0/24 untuk dapat mengakses internet. Langsung kita coba IP tables. Oke, min t nat post routing post routing di sini. Post routing S-nya S kecil. Satu sembilan dua titik 168 titik 170 titik 0/24 min 0, matikan capslocknya 0, ETH2
spasi min j, j-nya j kecil. Mana tadi? Senat deadlock senat spasi min to search spasi 202 titik 203 titik 204 titik 2. Oke, langsung kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oh ya, ternyata yang IP tables T post routing min S, IP tables TO min A, post routing IP tables NAT min A. Ya Allah, ada min A nya. Kasih min si A, enter. Oke, berhasil, alhamdulillah. Lalu lanjut IP tables min A, min shift A, forward min M stat slash stat established koma related min j accept. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada yang salah lagi. IP tables min A forward min M stat established koma relate established established loh request established min relate nggak bisa ya, established min relate. Oke, ini harus disambung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa. Now change target match with name. Oke, berarti forward min M stat sources established relate min J accept. Oke, udah berhasil. Lanjut ke yang C, mengizinkan koneksi yang beda ya, harusnya yang 6. Oke, lanjut ke menampilkan informasi status IP tables menggunakan service IP tables status. Nah, ini lalu more. Oke, activate. Lalu lanjut ke telnet 192.169.58 enter. Oke, berarti ini harusnya masuk ke anu dulu. Jadi verifikasi akses telnet dari klien server yang terdapat di server farm melalui command prompt menggunakan perintah telnet. Jadi telnetnya harus masuk dulu. Oke, berarti sudah.
Lanjut ke nomor 5. Yang dimana mengizinkan akses SSH dari internet ke server SSH 192.168.169.93 yang terdapat di network server farm. Lanjut, langsung kita ke yang A. Mengizinkan akses SSH dari internet ke server SSH 192.168.169.93 yang terdapat di network server farm. Langsung aja ke ke eksekusi kodenya. IP tables min t nat min shift a prerouting min i nya huruf kecil eth 2 min p tcp min portnya 22 min j terus dnat min 2 destinationnya itu 192.168.169 titik 93.22 titik 2.22. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil. Lanjut ke yang B, mengizinkan akses SSH ke server SSH dengan alamat 192.168.169.93 yang diterima di interface ETH2. Langsung ke eksekusi kodenya, di mana IP tables min shift a forward min i ETH2 min p tcp min d port 22 min d 192.168.169.93 min j besok accept. Ntar IP tables min a forward min e eth min p tcp // deportnya 22 /d 192.168.169.93. Oke. Accept, salah di ac acceptnya di accept. Oke, ntar. Oke, berhasil. Lanjut ke yang C, menampilkan informasi status IP tables menggunakan share. Langsung aja kita langsung statusnya service IP tables status spasi more. Oke, activate. Oke, lanjut menyimpan konfigurasi IP tables. Langsung saja service IP tables save. Oke, langsung saving firewall rules tc system config IP tables dan oke, udah tersimpan. Lanjut ke itunya. Verifikasi dengan melakukan akses SSH dari server internet ke server SSH di network server farm. Sebagai contoh, user skj dengan mengeksekusi perintah SSH skj add 202.203.204 titiknya titiknya 203 titik 204 titik 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke,
Udah bisa? Ah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari kita kelompok 2 dan alhamdulillahnya semuanya berhasil dengan sukses. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.